Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tim nasional Indonesia telah tiba di Sydney, Australia, pada 16 Maret 2025, sebagai persiapan menghadapi laga krusial melawan Australia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedatangan skuad Garuda ini disambut antusias oleh para supporter yang telah menanti di Bandara Sydney. Keputusan untuk langsung mengadakan pemusatan latihan, TC, di Sydney diambil oleh pelatih kepala, Patrick Kluivert, guna mengakomodasi mayoritas pemain yang berkarier di klub-klub Eropa. Dengan demikian, para pemain dapat langsung menuju Australia tanpa harus melewati perjalanan panjang ke Indonesia terlebih dahulu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas persiapan tim menjelang pertandingan penting tersebut. Rombongan pertama yang tiba di Sydney terdiri dari 8 pemain yang berangkat dari Jakarta pada 15 Maret 2025. Mereka adalah Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Muhammad Ferrari, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Hoki Caraka. Kedatangan mereka disambut hangat oleh para supporter yang hadir di bandara. Selain itu, 8 pemain diaspora juga telah bergabung dengan tim di Sydney. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ula Romeni, Nathan Choyaon, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Justin Hubner, Tom Haye, dan Jordi Amat. Para pemain ini tiba di Sydney pada 17 Maret 2025, setelah menempuh perjalanan panjang dari berbagai negara di Eropa. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Ula Romeni, striker yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 8 Februari 2025. Romeni, yang berkarier di Oxford United, mengungkapkan rasa antusiasmenya untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan berkontribusi dalam pertandingan melawan Australia. Setibanya di Sydney, Romeni langsung mengikuti sesi latihan kebugaran bersama rekan-rekan setimnya. Ia menunjukkan semangat tinggi dan berusaha beradaptasi dengan cepat dalam tim. Dalam wawancara singkat, Romeni menyatakan keinginannya untuk menjadi pemain penting bagi timnas Indonesia dan tidak sabar menghadapi Australia. Pelatih Patrick Kluivert menyambut baik kedatangan seluruh pemain dan segera memulai sesi latihan intensif. Fokus latihan tidak hanya pada peningkatan kebugaran fisik, tetapi juga pada strategi dan taktik yang akan diterapkan saat melawan Australia. Kluivert menekankan pentingnya adaptasi cepat bagi para pemain yang baru bergabung, terutama dalam memahami filosofi permainan yang ingin diterapkannya. Sementara itu, 2 pemain lainnya, Ragnar Oratmangoen dan Kevin Dix, dijadwalkan tiba di Sydney pada 18 Maret 2025. Kehadiran mereka akan melengkapi skuad Garuda yang dipersiapkan untuk menghadapi Australia. Pertandingan melawan Australia akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Laga ini sangat penting bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Australia dikenal sebagai lawan tangguh dengan sejarah sepak bola yang kuat, sehingga persiapan matang dan strategi tepat menjadi kunci bagi Indonesia untuk meraih hasil positif. Para pemain menunjukkan semangat dan determinasi tinggi dalam setiap sesi latihan. Kehadiran pemain-pemain yang berkarier di luar negeri diharapkan dapat membawa pengalaman dan kualitas tambahan bagi tim. Kolaborasi antara pemain lokal dan diaspora menjadi harapan baru bagi peningkatan performa timnas Indonesia di kancah internasional. Selain aspek teknis, adaptasi terhadap kondisi cuaca dan lingkungan di Australia juga menjadi perhatian tim pelatih. Latihan-latihan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan para pemain dapat beradaptasi dengan cepat dan tampil optimal saat pertandingan nanti. Dukungan dari masyarakat Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun di Australia, memberikan motivasi tambahan bagi skuad Garuda. Antusiasme supporter yang menyambut kedatangan tim di bandara menunjukkan besarnya harapan dan dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia optimis dapat memberikan perlawanan terbaik saat menghadapi Australia. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian kemampuan, tetapi juga sebagai momentum untuk mengukir sejarah baru dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, hingga staf pendukung, bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama. Kebersamaan dan solidaritas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan di lapangan. Dengan doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia,
Diharapkan timnas dapat meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. Perjalanan masih panjang, namun langkah awal yang positif telah ditunjukkan oleh skuad Garuda. Semoga semangat dan kerja keras ini terus terjaga hingga mencapai puncak prestasi yang diimpikan. Coach Justin sindir Emil Audero, "Gak dipanggil Italia, makanya pilih timnas Indonesia." Pengamat sepak bola, Coach Justin, kembali mengundang kontroversi dengan komentarnya terkait keputusan Emil Audero untuk membela timnas Indonesia. Menurutnya, kiper yang kini bermain untuk Palermo di Serie B Liga Italia itu memilih Indonesia semata karena tidak mendapat kesempatan memperkuat timnas Italia. Coach Justin menegaskan bahwa jika Emil Audero masih memiliki peluang berseragam Gli Azzurri, dia tidak akan berpikir untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Karena dia gak dipanggil sama Italia. Karena dia udah gak ada tempat di Italia, ujarnya dalam kanal YouTube Sport 77 pada Jumat, 14 Maret 2025. Dalam perbincangan tersebut, Coach Justin juga membandingkan Emil Audero dengan Martin Paes. Menurutnya, Paes yang saat ini menjadi kiper utama FC Dallas di Major League Soccer, MLS, memiliki kualitas lebih baik dibandingkan Emil Audero, yang bermain di kasta kedua sepak bola Italia. Martin Paes lebih layak jadi starter timnas Indonesia. Dia sudah bermain reguler di MLS dan sudah menunjukkan kemampuannya. Sedangkan Emil Audero sekarang hanya menjadi starter di Serie B Serie A saja sudah amburadul, apalagi Serie B, sindir Coach Justin. Perdebatan mengenai siapa yang lebih pantas menjadi kiper utama timnas Indonesia semakin memanas setelah Emil Audero resmi dinaturalisasi. Beberapa pihak menilai pengalaman Emil di Serie A bersama Sampdoria bisa menjadi nilai tambah, sementara yang lain berpendapat bahwa Paes lebih stabil karena bermain di liga yang kompetitif. Dalam kesempatan yang sama, Coach Justin juga menyindir pernyataan ayah Emil Audero yang sempat menolak kemungkinan anaknya membela timnas Indonesia jika masih bisa memperkuat timnas Italia. "Bapaknya kan udah bilang, ngapain ke Indonesia kalau bisa main di Italia?" ungkapnya. Sekarang kalau dia jadi kiper inti di Inter Milan dan dipanggil timnas Italia, apakah dia masih mau gabung ke kita? Gak mungkin lah. Pernyataan Coach Justin ini mengundang pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebagian mendukung pendapatnya bahwa Emil Audero hanya menjadikan timnas Indonesia sebagai pelarian setelah tidak mendapat tempat di timnas Italia. Namun, ada juga yang menilai bahwa keputusan Emil membela Garuda patut diapresiasi, terlepas dari alasan dibaliknya. Pendapat Coach Justin memicu berbagai reaksi di media sosial. Sejumlah netizen menilai bahwa tidak seharusnya Emil Audero disudutkan dengan narasi negatif. Mereka berpendapat bahwa selama Emil bersedia membela Merah Putih dengan sepenuh hati, seharusnya dia mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Sebaliknya, ada pula yang setuju dengan pandangan Coach Justin. Mereka menilai Emil Audero baru bersedia membela Indonesia setelah harapannya bermain di timnas Italia pupus. Beberapa warganet bahkan menyinggung kasus serupa yang pernah terjadi dengan pemain naturalisasi lainnya yang hanya datang ketika tidak memiliki peluang di negara asalnya. Sementara itu, pihak PSSI belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Coach Justin ini. Namun, beberapa pengamat sepak bola berpendapat bahwa persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia semakin ketat, dan keputusan siapa yang akan menjadi kiper utama sepenuhnya berada di tangan pelatih. Meski mendapat kritik tajam, Emil Audero tampaknya tetap fokus pada tugas barunya sebagai bagian dari timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa keputusannya untuk membela Indonesia merupakan langkah yang sudah dipertimbangkan dengan matang dan bukan hanya karena gagal menembus timnas Italia. "Saya merasa bangga bisa bermain untuk Indonesia. Ini adalah kesempatan besar bagi saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk negara ini," ujar Emil dalam sebuah wawancara. Dengan persaingan ketat di posisi penjaga gawang, menarik untuk melihat apakah Emil Audero mampu membuktikan dirinya sebagai pilihan utama di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Apakah Coach Justin akan mengubah pandangannya jika Emil tampil gemilang di laga-laga mendatang? Ataukah perdebatan ini akan terus berlanjut? Yang pasti, kedatangan Emil Audero semakin memperkaya opsi di lini pertahanan timnas Indonesia,
yang saat ini sedang dalam masa perkembangan menuju level yang lebih tinggi. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pascal Struijk jadi incara PSSI. Segera dinaturalisasi gabung timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struijk, bek tengah kelahiran Belgia yang saat ini bermain untuk Leeds United di EFL Championship, menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah kabar bahwa PSSI tengah mengupayakan proses naturalisasinya. Langkah ini diambil untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia menjelang pertandingan krusial melawan Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, Pascal Augustus Struijk memiliki tinggi badan 190 cm dan dikenal sebagai bek tengah tangguh yang juga mampu berperan sebagai gelandang bertahan. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi ADO Den Haag sebelum pindah ke Ajax pada 2016. Kesulitan menembus tim utama Ajax membuatnya hijrah ke Leeds United pada 2018, di mana ia kini menjadi pilar penting di lini belakang klub tersebut. Struijk memiliki pengalaman internasional bersama timnas Belanda U17 pada 2016, mencatatkan 3 assist dalam penampilannya. Selain itu, ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda, yang menjadi dasar legalitas proses naturalisasinya. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin, hasil dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Dengan 4 pertandingan tersisa, termasuk laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, skuad Garuda membutuhkan tambahan kekuatan untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Pelatih menilai kehadiran Struijk dapat menambah soliditas lini pertahanan Indonesia. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa dengan intensitas tinggi dianggap dapat meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Selain itu, kemampuan Struijk yang fleksibel dalam bermain di dua posisi, bek tengah dan gelandang bertahan, memberikan opsi taktis yang lebih variatif bagi pelatih. Proses naturalisasi pemain bukanlah hal baru bagi PSSI. Sebelumnya, beberapa pemain seperti Kelvin Verdong dan Mes Hilgers telah dinaturalisasi untuk memperkuat timnas. Namun, setiap proses memiliki tantangan tersendiri, mulai dari aspek legal hingga adaptasi budaya dan permainan. Dalam kasus Struijk, meskipun memiliki keturunan Indonesia, proses administrasi tetap memerlukan waktu dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan federasi sepak bola terkait. Selain itu, adaptasi Struijk terhadap gaya permainan dan atmosfer sepak bola Asia menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Menjelang laga melawan Bahrain, timnas Indonesia telah melakukan berbagai persiapan intensif. Setelah bertandang ke markas Australia di Allianz Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025, skuad Garuda akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Bahrain. Pertandingan ini menjadi krusial mengingat posisi Indonesia di klasemen dan target untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI juga telah memastikan bahwa pertandingan melawan Bahrain tetap digelar di SUGBK, meskipun sempat ada permintaan dari Federasi Sepak Bola Bahrain untuk memindahkan lokasi pertandingan ke tempat netral dengan alasan keamanan. AFC telah menolak permintaan tersebut dan menetapkan Jakarta sebagai lokasi pertandingan. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Struijk disambut antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap kehadirannya dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan performa tim di kancah internasional. Namun, ada juga yang mengingatkan bahwa naturalisasi bukanlah solusi instan. Penting bagi PSSI dan tim pelatih untuk memastikan proses adaptasi berjalan lancar dan Struijk dapat berkontribusi maksimal sesuai harapan. Upaya PSSI untuk menaturalisasi Pascal Struijk menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, diharapkan skuad Garuda dapat tampil optimal dalam sisa pertandingan kualifikasi dan meraih hasil terbaik demi mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia.
Proses naturalisasi pemain keturunan terus menjadi fokus utama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dalam upaya memperkuat tim nasional Indonesia. Salah satu nama yang mencuat adalah Emil Audero Mulyadi, kiper berdarah Indonesia-Italia yang saat ini bermain di klub Serie A Italia. Langkah ini diharapkan dapat menambah kekuatan skuad Garuda dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Emil Audero sedang dipercepat. Tidak hanya Emil, dua pemain keturunan lainnya, Joey Pelupesi dan Dean James, juga tengah menjalani proses serupa. Ketiga pemain ini direncanakan akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Eropa, sebuah langkah yang diambil untuk efisiensi waktu dan mempermudah proses administrasi. Kami ingin memastikan bahwa proses naturalisasi berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengambilan sumpah akan dilakukan di Eropa untuk mempercepat integrasi mereka ke dalam tim, ujar Arya Sinulinga. Persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni dua laga penting dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 20 Maret 2025, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia, disusul dengan pertandingan kandang melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Emil Audero diharapkan dapat meningkatkan performa tim. Emil, yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, diharapkan dapat membawa stabilitas dan kepercayaan diri di lini belakang. Selain itu, Joey Pelupesi dan Dean James juga diharapkan dapat menambah kedalaman skuad dengan pengalaman dan kemampuan mereka. Langkah strategis PSSI. Proses naturalisasi ini bukanlah langkah pertama yang diambil PSSI dalam upaya memperkuat timnas. Sebelumnya, tiga pemain keturunan lainnya, Ula Romeni, Dion Marks, dan Tim Gepens, telah resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di London pada 8 Februari 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kami berkomitmen untuk membawa Indonesia kembali ke pentas dunia. Dengan memanfaatkan talenta-talenta keturunan yang memiliki pengalaman internasional, kami yakin dapat bersaing di level tertinggi, ujar Erick Thohir. Tantangan dan harapan. Meskipun proses naturalisasi ini membawa harapan baru, tantangan tetap ada. Integrasi pemain-pemain baru ke dalam tim membutuhkan waktu dan adaptasi. Selain itu, ada juga perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air mengenai penggunaan pemain naturalisasi. Sebagian mendukung langkah ini sebagai upaya cepat meningkatkan kualitas tim, sementara lainnya berpendapat bahwa pengembangan pemain lokal seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, melihat perkembangan positif yang telah dicapai, harapan untuk melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia semakin besar. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, impian tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Proses naturalisasi Emil Audero dan pemain keturunan lainnya menunjukkan keseriusan PSSI dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan jadwal pertandingan yang padat dan tantangan besar di depan, kehadiran pemain-pemain berpengalaman ini diharapkan dapat membawa angin segar dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga langkah-langkah strategis yang diambil dapat membuahkan hasil positif bagi sepak bola tanah air.